Perkenalkan, nama saya Joshua Rujobo dengan NIM 2012-0019, kelas A, Teknik Informasi Sastra 1. Di sini untuk kriterianya itu, sini saya akan membahas tentang UTS, sistem penduduk keputusan dan sistem cerdas. Untuk itu, untuk K1 ini adalah jumlah penduduk di sekitar lokasi atau orang. K2 ini jarak dari lokasi lain yang sudah ada atau kilometer. Dan K3 ini tingkat persaingan dengan minimarket lain. Dan K4 itu kemudahan akses lokasi. Dan di sini untuk W1 itu 0,5, untuk data-datanya W2, W3 dan W4 itu masing-masing dengan 0,10, 0,30 dan 0,20. Untuk jawabannya itu di sini ada perhitungan manual menggunakan Excel. Dan di sini lokasinya itu ada A1 dengan nilai-nilai di sini teman-teman bisa lihat, yaitu K1 dengan nilainya ABC dengan lokasi A, B, dan C. Sini lokasinya dengan nilai 3.000, 1.500, 2.000. Dan K2-nya itu 5, 10, 7. Dan ketiga itu 6, 3, 5. Dan K4-nya itu 8, 7, 8. Dan di sini untuk penilaian minnya itu kita ambil dari nilai trendanya itu dari K1 itu dari A itu nilai dari K1 itu nilai trendanya itu 1.500, dan untuk K2-nya itu 5, K3-nya itu 3, dan K4-nya itu 7. Di sini nilai max-nya itu nilai terbesar dari K1 itu 3.000, dan K2 itu 10, K3 itu 6, dan K4 itu 8. Untuk normalisasinya itu nanti dari A1 ini kita dibagikan dengan nilai max yang akan mendapatkan itu 1. Sedangkan yang untuk K2-nya itu kita buat lagi dengan nilai max-nya itu dibagi dengan dengan A1 di bagian K2. Dan berikutnya juga seperti nilai di bagian normalisasi yang ketiga itu 6 dibagi dengan nilai max-nya. 6 ini dibagi dengan A1, A3, K3 yang di sini. Dan berikutnya itu K4, nilai max-nya dari K4 itu kita bagi dengan nilai max dari A. Maka hasilnya akan seperti maka normalisasinya akan seperti ini. Dan teman-teman bisa bagi dengan B dan C. Maka hasilnya itu dari K1 bagian B itu 0,5, K2 bagian B itu 1, dan K3 bagian B itu 0,5, dan K4 bagian B itu nilainya 0,875. Dan untuk 2000 kita dibagi dengan 3000 maka hasilnya akan 0,666. Dan di sini juga 7 dibagi 10 maka hasilnya 0,7, dan 5 itu dibagi dengan 6 maka hasilnya 0,833, dan 8 dibagi dengan 8 maka hasilnya 1. Untuk ini nilai bobotnya di sini untuk W itu 0,40, 10, dan 30 itu adalah nilai bobot. Maka kita untuk mendapatkan V1 ini, teman-teman, dari hasil normalisasi ini kita dibagikan dengan nilai bobot tertentu. Maka hasilnya akan 0,5, 0,625, dan 0,75. Itu nilai normalisasi di bagian di normalisasi ini kita dibagikan dengan nilai bobot. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk masalah programnya itu kita langsung masuk ke kita ini. Untuk ini alternatifnya ABC. Untuk penduduk jarak ini teman-teman bisa lihat kepentingan itu 0,40, 0,10, dan 0,20. Setelah teman-teman sudah masukkan nilai kriteria dan untuk nilai-nilai bobot, dari nilai bobot dan alternatif kriteria, maka teman-teman langsung jalankan saja. Dan untuk nilai kriteria ini teman-teman nanti ambil dari sini sesuai dengan dari normalisasi tersebut. Maka teman-teman langsung jalankan saja. Setelah jalankan maka hasilnya akan seperti ini. Untuk nilainya itu dengan finishing dengan nilai ABC, maka nilai hasilnya itu akan seperti 0,67, dan untuk hasil akhirnya akan seperti ini 0,692. Di sini ada 0,32 dan ini angka-angkanya. Berikutnya itu nomor 2 di sini. Untuk soal berikutnya itu ada di sini optimalisasi penerusan jurusan.
di sini untuk K1-nya itu rasio lulusan tepat waktu, di sini K2 itu angka kelulusan, K3 itu jumlah penelitian, K4 itu kepuasan mahasiswa. Dan di sini bobot kriterianya itu 0,32, 0,35, 0,25, 0,25 dan 0,15 dari W1 sampai W4. Berikutnya itu di sini teman-teman kita masuk saya untuk cek untuk nilai-nilai ini dari bobot ini kita lihat di sini itu untuk nilai dari K1 sampai dengan K4 ini itu 8, K2 dengan 90, 30 dan 8 dengan masing-masing nilai teman-teman bisa lihat itu dengan bobotnya itu 0,35, 0,25, 0,25 dan 0,15 yaitu bobot dari nilai jurusan tersebut dari kriteria. Dan berikutnya itu teman-teman bisa dari hasil penyelesaian ini S1 itu teman-teman bisa dibagi dengan B3 ini kuadrat B3 kuadrat dengan B8 dikali dengan C3 kuadrat B9 dan dikali dengan D3 dikali dengan B10 dan E3 dikali dengan B11, maka hasilnya akan seperti ini, itu S1. Maka hasilnya mendapatkan S1 dengan total hasil 20,38,8,53. Dan berikutnya teman-teman kali juga untuk hasil dari S2 itu B4 itu dari B4 itu yaitu 7 dikali dengan B8 itu di 7 kuadrat ini dikali dengan B8 kuadrat dikali dengan kuadrat 8 maksudnya kuadrat 8 dikali dengan C4 kuadrat B9 itu kuadrat B9, maka hasilnya kuadrat B9 dikali dengan D4 dikali dengan B10 kuadrat B10 dan dikali dengan E4 di kuadrat B11, maka hasilnya akan 18, sekian. Dan untuk C3 juga S3 juga sama, teman-teman dikalikan saja dengan hasil B5 dikali dengan B8, B5 pangkat B8 dikali dengan 5 C5 pangkat B9 dikali dengan D5 pangkat B10 dan dikali dengan E5 pangkat B11. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk menemukan hasilnya itu teman-teman dari S1 ini dari S1 ini S1 E9 ini dikali dengan S1 dijumlahkan dengan S1 E9 dikali dengan E11, maka hasilnya akan dibagi dengan E11, maka hasilnya akan seperti ini, itu 56, sekian. Untuk F1 nya itu teman-teman kali dengan E9 dibagi dengan E12, maka dari E9 ini penyelesaian dari ini dibagi dengan ini, maka hasilnya akan seperti ini 0, maka hasil vektornya vektor 1 itu 0, sekian, dan untuk S2 ini dibagi dengan 58, maka hasilnya akan seperti ini 0, sekian untuk F2 nya, dan F3 nya itu teman-teman bagi dengan 17 dibagi dengan hasil ini, maka hasilnya akan seperti 0, sekian yaitu F3, dan akhir dari hasilnya itu 58 dibagi 56 hasilnya 1. Maka kita langsung masuk sini untuk maka ini untuk programnya. Ini teman-teman lihat saya K1 itu 87 dengan nilai-nilai yang tadi sudah ada. Maka langsung kita jalankan saja. Maka untuk hasilnya itu A itu 0, sekian, B 0, sekian, C 1, sekian. Dan dari nilai WP-nya ini. Nah, saya lihat di sini untuk perankingan jurusannya itu jurusan 0 sampai 2 itu di sini A sampai C 0,942, 0,862, 0,82. Maka jurusan A adalah paling optimal dengan nilai WP tertinggi adalah 0,9428
0,9. Soal yang berikutnya ini ada di sini kriterianya itu yang C1 biaya implementasi dan operasional, yang C2 itu fungsional, SIS dan fitur, yang C3 kemudahan dan pengguna interface, D4 itu dukungan, update dan vendor, yang C5 itu keamanan data. Yang di sini adalah alternatif teknologi, yaitu A1 teknologi 1, A2 teknologi 2, A3 teknologi 3. Untuk tahapan HP-nya di sini, teman-teman yang bertanya itu mendukung ada keputusan penentuan bobot kriteria dan evaluasi alternatif untuk setiap kriteria. Maka kita langsung untuk ke metode HP itu di sini penentuan bobot kriteria itu ini sudah sesuai datanya itu C1 seperti ini, C2 untuk datanya seperti ini, C3 seperti ini. Maka hasil dari jumlah ini, maka kita jumlahkan saja dari C1 ini dijumlahkan dengan C5, maka hasilnya akan seperti ini. Dan C2 ini kita jumlahkan dari C1 C3 sampai dengan di C5, maka hasilnya seperti ini. Maka nilai semua akan seperti ini jika dijumlahkan dari C1, C2 sampai C5 dijumlahkan dengan 7 ataupun F7. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Dan jika kita sudah menemukan nilai tersebut dari jumlah tersebut, maka yang kedua itu kita membuat matriks perbandingan kriteria, di mana untuk alternatif pertama itu mengambil sini C1 1000 itu karena dari kita mengambil nilai dari alternatif kriteria itu ada 1000, C1 itu 1000, 2000 dan 1500. Dan C2 itu 88 dan C3 itu 768. Dan dengan nilai-nilai kriteria sampai C5. Teman-teman bisa lihat di layar sini. Maka setelah kita sudah memasukkan pasangan alternatif tersebut, maka kita langsung menemukan saja normalisasinya. Di sini untuk normalisasi yang pertama itu hasilnya 0,5 itu hasilnya dari B ini, dari hasil dari B3 dari jumlah ini kita kalikan, kita bagi dengan jumlah ini, dengan jumlah dari jumlah rata-rata ini, maka hasilnya akan 0,5. Dan seperti biasa untuk ini juga kita ambil dari B4 ini, B4 itu kita jumlahkan dengan, kita bagi dengan jumlah tersebut, maka hasilnya seperti ini. Maka normalisasinya itu kita ambil saja dari B1 B2, dari B1 dibagi dengan jumlah, B2 dibagi dengan B3 dibagi dengan jumlah, maka ini B4 dibagi dengan jumlah B8, B5 dijumlah dengan B8, B7 dijumlah dengan B8, B8 dibagi dengan B8. Sampai B7 dibagi dengan B8. Dan berikutnya untuk normalisasinya itu seperti itu teman-teman. Jadi maka C3 itu dibagi dengan C8, C4 dibagi dengan C8, maka hasilnya akan seperti ini 0, sekian. C7 dibagi dengan C8 maka hasilnya sekian, 0, sekian. Dan C7 dibagi C8 maka hasil sekian. Untuk itu yang berikutnya itu D4 dibagi dengan 8 hingga sampai nilai akhir itu F3 dibagi dengan F8. Hasilnya seperti ini. Berikutnya itu jumlah. Di sini jumlah ini teman-teman jumlahkan saja dari A18 ini kita jumlahkan sampai dengan hasil di sini dengan E18. Maka hasilnya itu akan seperti 1, sekian. Dan untuk nilai berikutnya itu kita jumlahkan saja dari A19 dijumlahkan dengan E19 sampai akhir. Maka hasil dari jumlah seperti ini. Berikutnya kita mencari nilai prioritas. Dari nilai prioritas itu kita jumlahkan F18, F nilai jumlah ini kita bagi dengan 5. Maka hasilnya akan seperti 0,2 sekian. Dan berikutnya itu kita buat lagi
19 dibagi dengan 5, maka hasilnya akan 0, sekian. F20 dibagi dengan 5, maka hasilnya 0, sekian. Dan F22 dibagi dengan 5, maka hasil sekian. Untuk hasil unit flu itu kita dikalikan saja B3 dikali dengan tanda dolar F4 18 ditambah dengan C2 tanda dolar F4 19 ditambah dalam kurung dikali D3 dikali F4 20 ditambah dengan E3 dikali F4 21 ditambah dengan F3 dikali F4 22. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan berikutnya itu juga sama, teman-teman, dikalikan dengan B4 dikali F18. F18 ini dikalikan dengan 18 ditambah dengan C4 dikali F4 19 ditambah D4 dikali F4 20 ditambah E4 dikali tanda dolar F4 21 ditambah F4 dikali F4 tanda dolar 22. Hasilnya seperti ini. Dan untuk itu berikutnya itu 85 dikali F4 tanda dolar 18 ditambah C5 dikali F4 19 tanda dolar dan D5 dikali tanda dolar F4 20 ditambah 15 E5 dikali tanda dolar F4 21 ditambah F5 dikali tanda dolar F4 22. Dan berikutnya untuk terakhir itu yang akhirnya itu B7 dikali tanda dolar F4 18 ditambah C7 dikali tanda dolar F4 19 ditambah D7 dikali F4 tanda dolar 20 ditambah F7 dikali F4 tanda dolar 21 ditambah F7 dikali tanda dolar F4 22. Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Maka untuk nilai T-nya itu, teman-teman, buat saya maka tanda T itu dikali, teman-teman, langsung kalikan untuk nilai T-nya itu, teman-teman, E3 untuk E3 ini dikali dengan tanda dolar F418 ditambah F3 dikali dengan tanda dolar 19 ditambah G3 dikali F4 tanda dolar 20 ditambah H3 dikali tanda dolar F421 ditambah I3 dikali tanda dolar F422. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk C1-nya itu, untuk CI-nya itu H18 ini, H18 ini nilai dari entry flu ini yang pertama, kita dikurang dengan 5, dibagi dengan 5 kurang 1, maka hasilnya akan min 0, sekian. Untuk nilai R1-nya itu kita isi manual saja 0,120. Untuk nilai dari konsistennya itu kita buat dari kita bagikan saja dari K19 dibagi dengan 0,1 itu 1,12 itu K20 kita bagikan, maka hasilnya itu min 0,77 sekian. Mungkin itu adalah video UTS dan penjelasan dari saya tentang XR. Maka saya akan langsung masuk di bagian program. Kita langsung masuk program. Untuk nilai dan bobot perhitungannya itu alternatif kriteria 3.570, teman-teman lihat sesuai dengan nilai kriteria yaitu coach benefit. Teman-teman lihat untuk kepentingan itu ada 95731 sesuai dengan data. Maka setelah itu kita langsung jalankan. Dan itu dari alternatif terbaik itu A2 untuk konsisten rasio CR-nya itu adalah 18
0,965517217313. Dengan tidak konsisten itu CRD lebih besar 0,1. Mungkin itu video mengenai UTS dari SPK saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf.